Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah muslimin muslimun RW 16 rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib yang saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi lantaran turunnya rahmat dan ridhonya untuk kita dan keluarga kita. Dan alhamdulillah juga malam hari ini kita masih bisa melaksanakan taklim kita berupa kajian kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam marilah sama-sama kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di kemudian hari. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini di akhir bab adabun naum ya. Jadi di antaranya aurat atau zikir-zikir yang harus kita baca sebelum tidur kemarin itu antara lain membaca surat Tabarok, kemudian membaca akhir surat Al-Baqarah yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai akhir ayat, kemudian membaca ayat kursi, dilanjutkan dengan baca surat Falak dan An-Nas ya. Kemudian dianjurkan juga kita banyak mengangen-angen atau tafakur, memikirkan tentang bahwasanya umur kita itu di dunia tidak lama. Hidup yang lama yang sesungguhnya adalah hidup kelak di akhirat. Untuk itulah adalah sama-sama kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ammal, dan renungkanlah, pikirkanlah. Annaka sesungguhnya engkau kaifa tatahammalul masyaqqah. Bagaimana engkau sanggup menanggung atau sabar menanggung kepayahan, wadzulli dan kehinaan, fi talabid dunya di dalam menuntut atau mencari dunia, syahron 1 bulan upamanya, atau sanatan atau 1 tahun, rojaan dengan mengharap antas tariha untuk bisa menikmati masa tua dengan kesenangan, dengan santai, biha dengan masakoh tadi isrina sanatan 20 tahun ke depan masalan upamanya ya. Ini maksudnya kalau kita ya, ini realitas ya, kita itu rela bekerja keras menanggung kepayahan. Kalau ibarat kata itu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki ya, tidak kenal lelah demi untuk mempersiapkan masa tua kita 20 tahun, 30 tahun kemudian ya. Tapi di sini juga kita fa kaifa la tatahammal, bagaimana engkau tidak sabar, tidak sanggup zalika untuk melakukan kepayahan tadi dan sabar ayaman untuk sehari, qala ila yang sebentar, rojaan dengan mengharap al istirahatan kenyamanan atau kebahagiaanmu abadal abadi, kehidupan yang bahagia yang sesungguhnya yang tiada akhir, yaitu kehidupan akhirat. Artinya kalau kita untuk kebahagiaan kita di dunia 20 tahun ke depan, kita sanggup kerja keras siang malam untuk menanggung beban, bahkan melupakan aspek rasa malu kita ya. Dilihat orang terus tidak peduli yang apa kata orang, yang penting aku sukses untuk masa depanku. Tapi kenapa untuk menyisihkan 1 hari saja untuk beribadah yang sebenar-benarnya untuk kebahagiaan kita di akhirat, kita sering melupakan itu ya. Jadi mestinya kalau kita bandingkan kehidupan dunia itu yang sebentar, kemudian kehidupan akhirat itu yang abadi yang tiada akhirnya, maka mestinya kita juga tidak keberatan untuk menyisihkan waktu kita dalam sehari saja untuk bersungguh-sungguh di dalam berbuat kebaikan dan amal soleh. Wala tutawil, dan jangan
memanjangkan angan-angan amal, dan jangan memanjangkan engkau amalaka angan-anganmu, khayalanmu, fayaskula maka akan menjadi berat alaika atas engkau amaluka amal-amalmu. Dan jangan sampai kita itu membayangkan umur kita akan lebih lama lagi di dunia ini. Jangan sampai kayak pepatah itu, hidup 1000 tahun lagi ya. Itu akan membawa kita itu berat untuk berbuat kebaikan, karena lah besok masih ada waktu ya. Jadi akan mengurangi semangat kita untuk beribadah atau beramal soleh dengan sesungguhnya. Wa qadir, dan perkirakanlah kurbal mauti, dekatnya kematian. Wakul, dan katakanlah fi nafsika, pada hatimu, ini sesungguhnya aku atahamalul masyaqqah, sanggup untuk melakukan kepayahan, al yauma, sehari atau hari ini, fala ali amutu, siapa tahu aku akan mati, al lailata, nanti malam. Jadi mestinya kita itu sebenarnya wanti-wanti kepada hati kita, aku harus bisa siang ini, hari ini bekerja keras untuk beribadah dan beramal soleh. Siapa tahu nanti malam aku meninggal. Wa asbiru, dan sabar aku al-lailata, di malam hari. Maksudnya sabar untuk melakukan kesulitan-kesulitan ibadah dan berbuat soleh. Fala'ali amutuhu, dan siapa tahu aku akan mati besok pagi. Biasanya harus kita tanamkan di dalam hati kita saat kita menjelang tidur itu, aku besok siang harus bisa menanggung masyakoh, ya, sabar di dalam berbuat ketaatan dan juga beramal soleh. Siapa tahu aku hidupku hanya sampai malam nanti. Demikian juga waktu malam hari, hendaknya kita harus wanti-wanti pada hati kita, aku malam ini harus sungguh-sungguh dalam beribadah. Siapa tahu aku akan mati besok pagi. Fa innal mauta, karena sesungguhnya mati, layah jumu, tidak akan datang fi waktin maksusin, di waktu yang tertentu, wahalin, dan keadaan maksusin yang tertentu, wasinin maksusin, dan juga tidak ada yang tahu tahun kapan kita akan mati. Tetapi fala buddha, kematian tadi pasti, min hujumi, dari kedatangannya mati, fal istidatu, maka mempersiapkan lahu untuk kematian, aula, itu akan lebih baik, minal istidati lidunya, daripada mempersiapkan diri untuk kehidupan duniawi. Jadi intinya Imam Ghazali ini selalu, karena beliau dikenal sebagai ahlinya atau pakarnya tasawuf, intinya beliau itu selalu mengajak kita untuk mengendalikan nafsu, jangan sampai kita itu terbawa pengaruh nafsu semata-mata, tetapi melalaikan kewajiban kita yang sesungguhnya, karena manusia itu diciptakan untuk beribadah. Sementara nafsu itu selalu menunda-nunda kalau diajak beribadah. Jadi mestinya kita itu harus selalu ingat bahwasanya kematian itu selalu datang, pasti datang. Kapan waktunya itu tidak ada yang tahu, tidak ditentukan tahunnya, keadaannya saat kapan, dan seterusnya. Tetapi yang jelas kematian itu pasti datang. Karena itu mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri untuk kematian itu lebih baik daripada menyiapkan diri untuk duniawi. Wa anta ta'lamu, dan sesungguhnya engkau tahu, annaka, sesungguhnya engkau, layak, kau tidak akan kekal fiha, di dalam dunia, illa muddatan yasiratan, kecuali hanya dalam waktu yang sebentar. Kita sudah sadar ini ya, bahwasanya kita tidak akan kekal di dunia ini, tetapi hanya sebentar. Paling lama umat Nabi Muhammad itu antara 60-70 tahun ya, itu mayoritas. Ada yang lebih, berarti itu bonus ya. Wala'allahu lam yabqa, dan kau juga tidak akan selamanya min ajalika, dari batas ajalmu, illa yaumun wahidun, siapa tahu ajal kita itu hanya tinggal sehari, au nafsun wahidun, atau hanya tinggal satu tarian nafas. Tapi yang jelas kematian itu bakal datang. Faqadir, maka karena itu perhatikanlah hadza fi qalbika, atau pastikanlah di dalam hatimu, yakinkanlah fi qalbika, di dalam hatimu, kulla yaumin, setiap hari, wakalif, dan paksalah
nafsaka dirimu as-sabra untuk sabar ala taatillahi di dalam melakukan ketaatan atau ibadah kepada Allah. Yauman fayauman, hari demi hari. Jadi intinya jangan berpanjang hayalan karena akan memberatkan dirimu dalam beramal. Ingatlah selalu bahwasanya ajal itu selalu mengintai kita. Kapan datangnya tidak ada yang tahu, tapi yang jelas kematian itu pasti datang ya. Wa innaka engkau lau qadarta, seandainya engkau memperkirakan atau menganggap al-baqa'ah kekalnya khamsina sanatan, misalnya kalau kita itu menganggap umur kita itu akan 50 tahun lagi, walzam taha, dan engkau memaksakan sabra untuk sabar ala taatillahi di dalam taat kepada Allah, nafarat, maka akan berlari, menghindar, wasta'sot, dan menolak alaika atas engkau ya. Jadi kalau kita memperkirakan umur kita akan 50 tahun lagi, pasti nafsu kita itu akan menolak kalau diajak taat kepada Allah. Yaitu tadi ya, alah besok masih ada waktu, kenapa harus buru-buru? Kan Allah menjanjikan misalnya ya, barang siapa taubat sebesar apapun dosanya selama nafas itu belum sampai tenggorokan, sebesar apapun dosa kita itu akan dimaafkan. Jadi itu sebagai alasan nafsu selalu kalau kita diajak bergegas untuk taat kepada Allah dan juga berbuat amal kebaikan. Untuk itulah dianjurkan kita itu tidak memperpanjang angan-angan misalnya sampai umur 50 tahun lagi ya. Karena kalau itu yang ada dalam diri kita, nafsu itu akan nafarat, menghindar, wasta'sad, dan menolak alaika atas engkau. Fa'ing fa'alta, maka jika melakukan engkau dalika di dalam memaksa mengendalikan itu, farista, maka engkau akan bahagia indal mauti ketika datangnya kematian. Jadi kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita, terutama itu tadi ya, pendekkan angan-angan, jangan sampai kita punya anggapan kita hidup akan lebih lama lagi. Tapi hendaknya kita punya pikiran dalam hati kita, aku harus bisa mengendalikan nafsuku untuk taat di jalan Allah. Siapa tahu ajalku nanti malam datang. Demikian juga waktu malam, aku harus kuat menahan kesabaran untuk melakukan taat dan beribadah dan beramal soleh. Siapa tahu ajalku besok pagi datang ya. Kalau kita bisa mengendalikan itu, fa'in fa'alta, maka jika melakukan engkau zalika dalam mengendalikan ngerekso memaksa tadi, farita, maka engkau akan bahagia indal mauti ketika mati, farohan syadidan, dengan kebahagiaan la akhiralahu yang tiada ujungnya. Jadi kebahagiaan surga di akhirat kelak yang tidak ada habisnya. Kebahagiaan surga itu abadal abadi, selamanya. Wa in sawwafta, dan jika menunda engkau, watasahalta, dan menganggap remeh, ja'akal maut, dengan datangnya kematian, fi waktin, di dalam suatu waktu, la tahbisuhu, maka tidak memperkirakan engkau, watahasarat, la tahbisu, yang tidak memperkirakan engkau, watahasarat, maka engkau akan menyesal, tahasuran, dengan penyesalan, la akhirolahu, yang tidak ada ujungnya. Sebaliknya, kalau kita menganggap remeh di dalam berbuat kebaikan dan ibadah tadi, misalnya dengan menunda-nunda seperti tadi yang disebutkan ya. Misalnya lah ini ya, jadi penyakit kita biasanya kalau sudah mendengar azan itu masih asik dengan pekerjaan. Begitu qomat kita baru berangkat ke tempat wudhu. Ini salah satu contoh ya untuk menunda-nunda ini dalam ketaatan ya. Apalagi kalau waktunya sudah selesai sholat baru datang ya. Ini yang disindir di dalam ini ya. Wa insyawafatta, jika menunda engkau, dalam taat maksudnya ya, watasahalta, dan menganggap remeh, ja'akal maut, maka datang kematian tadi fi waktin, pada waktu la tahbisu, yang tidak engkau perkirakan, wa tahasarta, maka engkau akan menyesal, tahasuran, dengan penyesalan, la akhirolahu, yang tidak ada akhirnya. Penyesalan di akhirat
itu tidak ada gunanya. Karena itu lebih baik mempersiapkan diri selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia. Wa inda sobahi, dan ketika datang paginya, yuhmidul kaum, memuji siapa kaum, asyura, yang beribadah di malam hari. Maksudnya setelah datangnya kematian tadi, maka semua janji Allah yang benar akan terbukti dengan pasti, dan dalam waktu yang sangat cepat engkau akan mendengar kisah kebenarannya. Di sini ada sebuah hadis, ya. Nindal mauti ya'ti kal khobaru al yakin. Jadi ketika datangnya kematian tadi, al khobaru datang, ya'tika datang, apa al khobaru, hadis al yakin yang sudah jelas, ya. Jelas datangnya. Wala ta'lamuna, dan engkau akan, sungguh engkau akan tahu, naba'ahu, berita tentang ba'dahin, setelah adanya kematian. Maksudnya itu pasti akan terjadi kematian itu, ya. Jadi inilah penutup dari adabun naum. Kemudian wa idza arsadnaka, dan inilah yang penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Beliau telah menjelaskan ila tartibil aurati, tentang urutan-urutan wiridan di dalam adabun naum, ya. Falnazkur, maka kami akan menjelaskan laka untukmu kaifiyatas sholati, maksudnya di dalam bab berikutnya nanti bagaimana tata caranya sholat, wasaumi, dan tata cara puasa. Dan insya Allah nanti sebelum, ya minggu depan, ya, kita singgung sedikit tentang adabus saum. Di dalam terjemah itu halaman 98, ya. Jadi untuk minggu depan, karena kita momennya tepat sekali dalam menghadapi ibadah Ramadan, supaya puasa kita itu tidak sia-sia. Artinya walaupun sah secara syariah, tetapi banyak kita itu tidak mendapatkan pahala karena kecerobohan kita. Untuk itulah minggu depan insya Allah kita bahas tentang adabus saum, ya. Momennya kebetulan sangat tepat sekali kita menjelang puasa, ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari adabus saum, adabnya atau tata keramanya puasa, kita akan mendapatkan hakikat atau buah dari puasa itu, sehingga tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, ya. Wa adabahuma, dan tata krama atau adabnya sholat dan puasa. Wa adabal imamati, dan adabnya, maksudnya setelah bab ini nanti ada juga adab menjadi imam, wal qudwati, dan adab menjadi makmum, wal jamaati, dan adabnya berjamaah, wal jumuati, dan adabnya jumatan, ya. Jadi intinya kitab Bidayatul Hidayah ini sangat komplit, ya. Dalam bab ketaatan ada, kemudian nanti adab tentang, sedikit di belakang itu juga ada tentang tasawufnya, ya. Bagaimana memelihara hati. Intinya kitab ini sangat komprehensif, ya. Makanya banyak sekali sekarang kajian-kajian tentang Bidayatul Hidayah. Di Al-Mustaqim kayaknya tadi juga dilakukan, ada, ya. Jadi itulah kita perlunya belajar, dan mohon jangan sampai kita bosan belajar, sampai kalau bisa ajal menjemput kita dalam keadaan menuntut ilmu. Insya Allah kalau kita niati selalu, karena seorang mukmin itu bainal hasanatain, ya. Seorang mukmin itu selalu dalam diantara dua kebaikan. Hasanatan qadha, satu kebaikan itu sudah terjadi, telah terlaksana. Wa hasanatan yang tadiru bihi, ya. Kebaikannya satu lagi yang tadiru biha, yang akan kita kerjakan. Untuk itu kalau kita niati, misalnya minggu depan kita niatkan untuk thalabul ilmi lagi, menuntut ilmu seperti ini, meneruskan kajian kita, kemudian di antara sekarang dan yang akan datang itu kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, sudah tentu akan dicatat sebagai syahid, ya. Jadi orang yang meninggal dalam menuntut ilmu itu dalam keadaan mati syahid. Manja'ahul maut, barang siapa yang kedatangan maut sementara dia itu sedang menuntut ilmu, liyuhiyal bil Islam, ya, bainahu wa bainal anbiya'i darajatan fil jannah, ya. Maka dia akan mendapat posisi di surga antara dia dengan nabi itu 1 derajat, ya.
Jadi itu kelebihan orang yang menuntut ilmu. Untuk itu monggo sami-sami selama ada kesempatan kita gunakan untuk menuntut ilmu, meskipun ada halangan tertentu kita tidak bisa mendatanginya, yang penting sudah ada niat, itu sudah dicatat dalam menuntut ilmu ya. Inilah kelebihan orang yang rajin menuntut ilmu ya. Man ja'ahul mautu fahuwa litolabil ilmi yuhiyal bil Islam fa baina wa bainan nabi wa bainal anbiya'i darajatan fil jannah. Jadi barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam, maka antara dia dengan para nabi itu satu level, satu derajat di surga. Berarti kita akan dikumpulkan bersama para nabi di surganya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi semangat untuk menuntut ilmu. Jadi poinnya di malam hari ini tadi kan, jangan sampai kita itu merasa berat untuk beribadah, taat dan beramal soleh. Sementara kalau kita tahan payah bahkan mengabaikan rasa malu di dalam mendapatkan dunia, tapi mengapa kita kok males di dalam mendapatkan atau mengejar akhirat kita. Untuk itulah tadi disarankan oleh Imam Al-Ghazali, kita harus bisa memaksa nafsu kita ya, bersabar sehari ini atau malam ini di dalam ketaatan dan juga di dalam beramal soleh ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Yeah. Yeah. Oh, yang penting waktu hendak berangkat tidur ke pembaringan itu diniati wudhu. Kalau memang kalau kita suami istri kan sudah jelas ya, sulit menghindari dari sentuhan ya. Jadi yang penting waktu mau ke pembaringan itu sudah niat, insya Allah air kecil. Oh, enggak, insya Allah enggak. Kalau begitu selalu memberatkan. Yang penting saat kita niat untuk berangkat ke pembaringan, tidur itu sudah diniati wudhu ya. Syukur-syukur sebelum terjadi itu kita sudah membaca wirid-wirid tadi ya. Seperti kalau bisa wirid yang kita baca itu dalam keadaan suci supaya lebih diterima oleh Allah ya. Ya, memang kendalanya di situ, apalagi bagi yang sudah suami istri ya, untuk menjaga kesucian dalam sepanjang tidur itu sepertinya sulit ya. Tapi intinya saat kita menuju ke pembaringan itu kita sudah dalam keadaan suci, kemudian baca aurat-aurat tadi, wirid-wirid tadi. Adapun di tengah tidur kemudian kita batal karena tersentuh istri itu tidak masalah, yang penting sudah niat dalam keadaan suci ya. Dan wirid-wirid tadi sudah terbaca. Adapun nanti di tengah tidur itu kentut, kita tidak harus wudhu lagi. Kapan habisnya nanti ya. Nah, ya, nggak akan tidur kata ibu. Jadi intinya itu tadi. Allah itu yang dilihat adalah niat dari awalnya. Ya. Jadi penting niat ke pembaringan itu niat dalam keadaan wudhu, punya wudhu ya. Enggak, ada lagi. Mungkin bab puasa sebelum kita bahas lebih detail minggu depan insyaallah ya. Demikian mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadikan yang barokah di dunia wa dunia wal akhirah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istaudiuka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.